Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Taski dengan NPM 1006063197173. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai medikasi penyakit MAH. Apa itu MAH? MAH merupakan kondisi ketika terjadi peningkatan produksi asam lambung yang akhirnya dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Pada saat ini dapat kita lihat dua perbedaan antara lambung dalam kondisi sehat dan lambung dalam kondisi MAH. Pada kondisi MAH terdapat iritasi yang ditandai dengan warna merah di sekitar lambung pada slide berikut. Apa saja gejala MAH? Yang pertama yaitu nyeri serta rasa panas pada ulu hati dan dada. Yang kedua mual dan muntah. Yang ketiga perut kembung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya peningkatan produksi asam lambung. Yang kedua yaitu infeksi bakteri. Peningkatan produksi asam lambung ini dapat disebabkan oleh mengonsumsi makanan pedas, makanan asam, kopi, atau alkohol. Yang kedua yaitu adanya faktor stres, baik secara fisik ataupun stres mental. Stres fisik ini biasanya dialami oleh orang-orang yang baru saja melakukan pasca operasi, kemudian yang memiliki luka berat dan luka bakar. Yang ketiga yaitu mengonsumsi obat-obat tertentu dalam jangka waktu lama, misalkan obat antiinflamasi. Kenapa? Karena obat antiinflamasi ini ada yang kerjanya itu menghambat COX-1, di mana COX-1 ini berperan dalam pembentukan mukoprotektif atau mukosa perlindungan untuk lambung agar lambung tidak mudah teriritasi. Sehingga ketika pembentukan enzim COX-1 ini terhambat, maka perlindungan lambung yaitu mukoprotektif tadi itu akan terhambat juga pembentukannya, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya MAH. Yang keempat yaitu jadwal makan tidak teratur. Dan yang kelima, infeksi bakteri ini, yaitu bakteri Helicobacter pylori, di mana bakteri Helicobacter pylori ini dia dapat hidup di lambung karena dia itu dapat bertahan hidup di pH yang asam. Bakteri ini akan merusak lambung sehingga dapat menyebabkan iritasi pada lambung. MAH dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama MAH akut dan MAH kronis. MAH akut ini biasanya gejalanya dapat terjadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari atau terjadi secara tiba-tiba. Biasanya disebabkan karena mengonsumsi makanan yang dapat mengiritasi lambung, penggunaan NSAID atau antiinflamasi. Sama NSAID dan NSAID itu merupakan obat antiinflamasi yang sebelumnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Sering minum alkohol dan pola makan tidak teratur. Sedangkan untuk MAH kronis ini biasanya terjadi dalam beberapa minggu, bahkan hingga menahun. Dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, autoimun, dan anemia. Penanganan untuk penyakit MAH. Yang pertama yaitu mengurangi atau menghentikan hal-hal yang dapat memicu MAH, seperti mengurangi konsumsi makanan asam, mengonsumsi makanan pedas, mengurangi frekuensi minum kopi. Yang kedua, asupan makanan sedikit-sedikit. Asupan makanan sedikit-sedikit ini maksudnya adalah biasanya orang MAH ini dianjurkan untuk meningkatkan frekuensi makanan atau frekuensi makan, tetapi dalam porsi yang sedikit. Artinya untuk menghindari lambung itu kosong, jadi bisa dilakukan dengan mengemil. Lalu yang ketiga mengonsumsi obat MAH. Yang keempat mengonsumsi obat-obat herbal yang berasal dari tanaman seperti biji ketumbar dan kunyit. Penanganan MAH ini bisa dilakukan secara swamedikasi. Apa itu swamedikasi? Menurut WHO atau World Health Organization, swamedikasi ini merupakan pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, ataupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit yang sedang dialaminya. Obat-obat yang digunakan untuk swamedikasi ini biasanya diindikasikan untuk kondisi yang dikenali oleh diri kita sendiri dan untuk beberapa kondisi kronis atau berulang yang sudah sesuai dengan diagnosa dari dokter. Untuk pemilihan obat
Untuk swamedikasi ini kita perlu memperhatikan golongan obatnya. Ada 2 golongan obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi, yaitu golongan obat bebas dan juga golongan obat bebas terbatas. Apa bedanya golongan obat bebas dan golongan obat bebas terbatas? Golongan obat bebas ini biasanya di kemasan itu ditandai dengan lingkaran hijau dan garis tepi berwarna hitam. Sedangkan golongan obat bebas terbatas ini biasanya ditandai dengan lingkaran biru dan garis tepi berwarna hitam di kemasan. Golongan obat bebas ini biasanya dijual secara bebas di warung kelontong, toko obat, dan juga apotek. Kenapa? Karena golongan obat bebas ini biasanya ditujukan untuk mengatasi penyakit-penyakit ringan dan juga tidak perlu pengawasan dari tenaga medis karena zat aktif yang terdapat di dalam obat tersebut masih tergolong aman serta efek sampingnya ini tidak terlalu berbahaya. Namun, dalam penggunaannya tetap perlu memperhatikan hal-hal yang tertera pada kemasan ataupun brosur. Untuk golongan obat bebas terbatas ini sebenarnya merupakan golongan obat keras, namun dapat dibeli bebas tanpa resep, namun perlu diperhatikan juga disertai dengan tanda peringatan pada kemasan. Dan untuk mengonsumsinya juga perlu diperhatikan juga informasi-informasi yang tertera dalam brosur dan kemasan seperti petunjuk pemakaiannya, cara pemakaiannya, agar penggunaannya tepat dan aman. Berikut adalah obat MA yang beredar di pasaran. Dapat kita lihat bahwa obat MA yang beredar di pasaran ini merupakan obat golongan dengan obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Yang pertama itu ada Proma. Proma ini terdapat 2 sediaan, yaitu sediaan tablet dan juga sediaan cair. Proma mengandung hidroksid, magnesium hidroksida, dan simetikon. Untuk penggunaannya, Proma tablet untuk dewasa itu 1-2 tablet kunyah 3-4 kali sehari. Anak-anak usia 6-12 tahun itu setengah sampai 1 tablet kunyah 3-4 kali sehari. Untuk Proma cair, untuk dewasa itu 1-2 saset 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia 6-12 tahun itu 1 saset 3-4 kali sehari. Dan yang kedua ada polisilen. Polisilen ini mengandung antasida seperti aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan juga simetikon. Polisilen ini terdiri menjadi 3 sediaan, yaitu ada tablet kunyah, kaplet, dan suspensi atau cairan. Untuk penggunaan tablet kunyah dan kaplet, itu biasanya dikonsumsi 1-2 jam sebelum atau setelah makan dan menjelang waktu tidur. Untuk dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun, itu 1-2 tablet atau kaplet 3-4 kali sehari. Untuk anak usia 6-12 tahun, setengah sampai 1 tablet atau kaplet 3-4 kali sehari. Sedangkan untuk polisilen suspensi ini, dewasa dan anak-anak itu usia lebih dari 12 tahun itu 5-10 ml atau 1-2 sendok tekar dan dikonsumsi sebanyak 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia 6-12 tahun itu 2,5-5 ml atau setengah sampai 1 sendok tekar 3-4 kali sehari. Yang ketiga itu ada Milanta. Milanta ini mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetikon. Terdiri menjadi 2 sediaan, yaitu Milanta suspensi atau cair dan Milanta tablet. Untuk Milanta suspensi, dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun, itu penggunaannya 5-10 ml atau 1-2 sendok tekar, 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia 6-12 tahun, 2,5-5 ml atau setengah sampai 1 sendok tekar, 3-4 kali sehari. Untuk Milanta tablet, dewasa 1-2 tablet 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia 6-12 tahun itu setengah sampai 1 tablet 3-4 kali sehari. Yang terakhir itu ada Neosan Magfest. Neosan Magfest ini mengandung famotidin, kalsium karbonat, dan magnesium hidroksida. Untuk Neosan Magfest ini hanya terdapat 1 sediaan, yaitu sediaan tablet saja. Penggunaannya yaitu untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, 1 tablet kunyah maksimal 2 tablet kunyah per hari. Untuk penggunaan obat ini dianjurkan hanya untuk dikonsumsi ketika sedang merasakan
Gejala-gejala mah, jika tidak merasakan gejala mah, sebaiknya jangan dikonsumsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.